Beberapa bulan terakhir ini sedang menjadi buah bibir yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Permasalahan ini bukan lagi suatu permasalahan yang lokal, tetapi sudah menjadi permasalahan yang global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Virus ini menyebabkan beberapa negara terpaksa melakukan social distancing, bahkan ada juga yang menerapkan lockdown. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri tidak menerapkan lockdown dikarenakan masih mempertimbangkan sektor ekonomi. Karena ditakutkan, jikalau mengambil keputusan lockdown, akan terjadi pemerosotan pada sektor ekonomi. Menghadapi pandemi COVID-19 bukan lagi suatu perkara yang sepele. Perlu adanya tindak lanjut dalam menghadapi hal tersebut. Salah satunya adalah upaya yang telah dilakukan pemerintah dengan menerapkan social distancing dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mana telah diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB sendiri telah diterapkan di beberapa daerah yang mengalami jumlah kasus dan juga kematian yang cukup signifikan. Namun, yang terjadi saat ini adalah masih adanya masyarakat yang menganggap hal itu adalah suatu hal yang sepele. Dengan itu, penting adanya pengarahan bagi masyarakat yang belum mengetahui bahaya virus corona, agar supaya mereka mendapatkan pengarahan dan menaati protokol pemerintah. Karena yang terjadi saat ini, mereka masih berkeliaran di luar rumah dengan alasan masih mempertahankan sektor ekonomi. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk mematuhi protokol pemerintah sebagai dukungan dan juga keikutsertaan dalam menghadapi virus COVID-19. Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan kita bahwasanya bangsa Indonesia perlu bersatu dalam menghadapi virus COVID-19. Dapat dilihat dari wujud implementasi sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah wujud implementasi sila Pancasila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini wujud implementasi dari sila pertama adalah kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk membacakan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar supaya pandemi ini segera berakhir dan kondisi kembali seperti semula. Selain itu, ada yang menarik dari masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebagai wujud rasa kemanusiaan. Contohnya, masyarakat rela menyumbangkan sebagian harta untuk membantu penanganan virus ini dengan mengumpulkan donasi untuk pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang berada di garda terdepan. Ada pula yang membagikan masker kepada masyarakat yang belum mampu membeli masker, penyemprotan disinfektan pada masing-masing wilayah, menyediakan perlengkapan cuci tangan atau hand sanitizer. Bentuk aksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat perlu diapresiasi sebagai wujud masih adanya rasa kemanusiaan kepada sesama. Yang kedua, implementasi sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa setiap orang harus memiliki rasa kemanusiaan dengan memperlakukan sama satu dengan yang lainnya dan bersikap toleransi terhadap sesama. Hal ini dapat terlihat dari etika dalam bersalaman dan juga bersin. Sebelumnya, bersalaman merupakan hal yang kerap dilakukan ketika bertemu dengan orang lain sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain. Tetapi, yang terjadi saat ini adalah bersalaman tidak dianjurkan dengan alasan penerapan social distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami dan juga menghargainya. Etika yang diterapkan selain itu adalah ketika batuk dan juga bersin. Sudah seharusnya ketika bersin,
seseorang diharuskan untuk menutup mulut dan juga hidung, serta menggunakan masker untuk menjaga orang lain supaya tidak menularkannya terhadap orang lain. Yang ketiga adalah wujud implementasi sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang mana di sini bangsa Indonesia perlu bersatu untuk menghadapi virus COVID-19. Selain itu, penting adanya kesadaran bagi setiap lapisan masyarakat untuk tetap memakai masker dan juga menjaga jarak. Upaya ini harus dilakukan secara kolektif, tidak hanya oleh 1 atau 2 orang saja, agar supaya upaya pencegahan virus corona berjalan secara efektif. Selain itu, masyarakat juga perlu menghilangkan rasa egois, seperti contoh, menimbun alat-alat kesehatan yang pernah terjadi sebelumnya. Karena yang diperlukan saat ini adalah masyarakat perlu bersatu dan juga bergotong royong dalam menghadapi virus COVID-19 dan juga menjaga persaudaraan. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan saat ini adalah kita bersama-sama menaati peraturan pemerintah dengan menerapkan social distancing dan juga memakai masker serta mencuci tangan. Terkait dengan apa yang akan dilakukan setelah pandemi ini berakhir, menurut saya pandemi mungkin saja bisa berakhir, tapi virus COVID-19 tidak ada yang bisa memastikan kapan virus ini akan benar-benar lenyap dari muka bumi. Untuk itu, perlu adanya kebiasaan normal baru atau new normal sebagai upaya untuk mencegah gelombang selanjutnya. Pemerintah juga diharapkan mampu membuat kebijakan guna menata masyarakat dalam menaati protokol pemerintah untuk menerapkan kebiasaan normal baru atau new normal. Sebagai mahasiswa, saya mengemban tanggung jawab guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebiasaan normal baru atau new normal sebagai wujud implementasi peran mahasiswa sebagai agent of change.